Berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Haaland bisa patahkan semua rekor. Mantan pemain top Brazil Kakak kagum dengan sepak terjang bomber Manchester City, Erling Haaland. Kakak terpukau dengan konsistensi Erling Haaland. Kakak menyebut Haaland bisa mematahkan banyak rekor. Ia juga menikmati performa penyerang berusia 22 tahun ini. Luar biasa apa yang sedang dilakukan orang ini, saya kira dia bisa mematahkan semua rekor. Apa yang sedang dia lakukan sejak awal musim sungguh tak bisa dipercaya. Rasanya menyenangkan melihat pemain seperti dia, ujar Kakak. Inter Milan krisis penyerang. Inter Milan krisis penyerang jelang melawan Sassuolo. Inter kehilangan wakin Korea dalam pertandingan melawan Barcelona di Liga Champions tengah pekan kemarin. Penyerang asal Argentina itu mengalami cedera pada tendonnya. Romelu Lukaku masih belum pulih dari cedera paha. Sementara itu kondisi Lautaro Martinez tidak 100%. Itu berarti Inter tinggal punya Edin Dzeko yang benar-benar fit sepenuhnya. Krisis penyerang ini tak menguntungkan bagi Inter Milan yang sedang berupaya bangkit di Liga Italia. Arsenal menang telak tapi ada yang kurang. Arsenal melibas Bodo Glimt 3 gol tanpa balas di lanjutan Liga Eropa. Kemenangan yang menggembirakan, tetapi Mikel Arteta mengakui banyak kekurangan. Arteta melakukan 8 perubahan dalam skuadnya, meski tampil baik dalam mengembangkan permainan, beberapa pemain yang diberi kesempatan memang tak dalam ritme yang tepat. Saya merasa sangat senang dengan kemenangan ini, 6 poin dan sebuah clean sheet. Tetapi kami kekurangan koneksi antar pemain, kami kekurangan konsistensi dan dominasi selama pertandingan, ujar Arteta. Saatnya MU bangkit di Premier League bidik kemenangan atas Everton. Manchester United kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan Omonia Nicosia 3-2. MU mau melanjutkan momentum ini kala bertandang ke markas Everton. Rashford lega Manchester United bisa menang lagi setelah hasil mengecewakan di derby Manchester. Selanjutnya, Rashford mengincar hasil serupa saat MU melawat ke Goodison Park dalam lanjutan Premier League. Kami betul-betul memerlukan kemenangan ini setelah akhir pekan lalu. Kami harus bangkit di Liga sekarang. Kami harus merebut banyak poin dan terus berusaha naik ke papan klasemen setinggi mungkin, ujar Rashford. Hasil imbang harusnya lebih logis untuk Roma. AS Roma dipaksa tunduk di hadapan pendukung sendiri ketika meladeni Real Betis. Roma menyerah dengan skor tipis 1-2. Bagi Mourinho, kekalahan Roma kali ini terasa tak adil sebab dia melihat timnya lebih banyak menciptakan peluang. Sayangnya, mereka tidak bisa memaksimalkan peluang-peluang tersebut untuk mencetak gol pembeda. Betis punya kualitas teknik lebih baik khususnya di babak pertama, namun kami menciptakan lebih banyak peluang. Itulah kontradiksi pertandingan yang mengecewakan bagi kami. Saya kira hasil imbang seharusnya lebih logis, ujar Mourinho. Jangan perlakukan Jude Bellingham sebagai pemain muda. Jude Bellingham baru berumur 19 tahun tetapi kemampuan sepak bolanya layak dipuji. Pujian juga datang dari legenda sepak bola Jerman, Lothar Matthäus. Namun ia memberikan pujian dengan cara yang berbeda. Menurut Matthäus, Bellingham tidak cocok lagi diperlakukan sebagai pemain muda. Kemampuannya yang begitu istimewa seharusnya dipandang sebagai pemain senior yang bisa diandalkan suatu tim. Hal itu yang sekiranya mesti dilakukan timnas Inggris jelang menghadapi Piala Dunia 2022 di Qatar. Matthäus menyarankan supaya Bellingham dimainkan di setiap pertandingan dan membiarkannya mengangkat tim. Barcelona tawarkan pemain ini ke Manchester United. Visa Hayes mengklaim bahwa Barcelona saat ini sedang menghubungi Manchester United. Mereka menawarkan MU untuk memulangkan Memphis Depay ke Old Trafford. Langkah ini diambil karena Barcelona tahu Manchester United sedang mencari penyerang baru. Jadi mereka menilai Depay bisa jadi solusi atas kebutuhan MU tersebut. Laporan itu juga mengklaim bahwa Barcelona juga sudah menetapkan harga jual untuk Depay, yaitu sekitar 20 juta euro. Jadi mereka saat ini sedang membujuk Manchester United untuk mau mengangkut pemain timnas Belanda itu di awal tahun 2023 nanti.
Arsenal coba bajak Marcus Rashford dari Manchester United. Klub Premier League Arsenal bakal melakukan sebuah manuver menarik di bursa transfer. The Gunners dilaporkan akan menjajal untuk membajak Marcus Rashford dari Manchester United. Mikel Arteta menilai sang striker merupakan kepingan yang hilang dari lini serang Arsenal. Rashford memiliki ketajaman yang sangat bagus. Selain itu, ia juga mahir bermain di beberapa posisi di lini serang. Mereka tahu kontrak Rashford di MU akan habis tahun 2023. Arsenal saat ini mengupayakan agar bisa mencapai kesepakatan pribadi dengan sang pemain di Januari nanti. Manchester United bakal seriusi transfer Gonçalo Ramos. Baru-baru ini ada satu nama yang dikaitkan dengan Manchester United. Mereka dilaporkan tertarik untuk merekrut Gonçalo Ramos dari Benfica. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United mantap untuk merekrut Ramos karena mereka menilai sang striker bakal jadi investasi bagus untuk masa depan mereka. Ini disebabkan sang striker masih muda, namun ketajamannya sudah teruji di level tertinggi. Erik ten Hag juga percaya sang striker cocok untuk gaya bermainnya, jadi ia sudah meminta manajemen MU untuk menjajaki transfer tersebut. Liverpool siap-siap angkut Jamal Musiala dari Bayern Munchen. Liverpool dilaporkan mengincar wonderkid milik Bayern Munchen, Jamal Musiala, untuk didatangkan pada bursa transfer musim panas 2023. Jamal Musiala menjadi salah satu alternatif andai Liverpool gagal mendapatkan incaran utamanya, yakni Jude Bellingham. Usia Musiala yang masih 19 tahun bakal menjadi prospek yang baik bagi Liverpool, namun The Reds harus benar-benar meyakinkan Musiala dan Bayern untuk bisa membuatnya hengkang sebab sang pemain adalah figur penting bagi di Rotten. Meski Borussia Dortmund terombang-ambing, Edin Terzic dipastikan aman. Borussia Dortmund tidak memiliki awal musim yang bagus karena mereka telah menelan beberapa kekalahan yang mengejutkan. Di kompetisi Bundesliga, tim hitam kuning itu hanya berada di posisi keempat dengan koleksi 15 poin. Meski demikian, posisi pelatih Edin Terzic dipastikan masih aman dan jauh dari ancaman pemecatan. Hal itu dikatakan langsung oleh CEO Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke. Edin Terzic duduk sangat aman di kursi pelatih bersama kami. Dengan dia, kami memiliki proyek jangka panjang yang pasti akan kami selesaikan, ucap Hans-Joachim Watzke. Flick buka peluang duetkan Kai Havertz dan Timo Werner di Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Jerman Hans Flick terlihat tertarik dengan kemampuan Kai Havertz dan Timo Werner saat keduanya dimainkan bersama-sama di lini depan Der Panzer. Oleh sebab itu, Flick tak menutup peluang untuk menduetkan keduanya di Piala Dunia 2022. Chemistry keduanya mulai terjalin karena pernah sama-sama membela Chelsea. Akan tetapi pada musim 2022-2023 ini, Werner dan Kai sudah tidak bermain satu tim karena nama pertama sudah memutuskan hengkang ke RB Leipzig di musim panas 2022. Resmi ex-gelandang Inter Milan, Dejan Stankovic, latih Sampdoria. Mantan gelandang Inter Milan dan Lazio, Dejan Stankovic resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Sampdoria. Stankovic dipercaya menggantikan Marco Giampolo yang dipecat akhir pekan lalu, menyusul start buruk Sampdoria musim ini. Ilsam terpuruk di dasar klasemen sementara dengan hanya mengkoleksi 2 poin dari 8 Giornata pembuka. Stankovic menaikkan kontrak bersama Sampdoria hingga Juni 2023 dengan opsi perpanjangan semusim. Semasa aktif sebagai salah satu nama beken di Serie A, Stankovic memenangkan Scudetto dan 2 Coppa Italia di antara banyak gelar lainnya. Agen Lautaro Martinez tolak tawaran besar di musim panas. Sejak bergabung dengan Inter Milan pada musim panas tahun 2018 yang lalu, Lautaro Martinez kerap dihubungkan dengan kabar ketertarikan beberapa klub besar di Eropa. Hal itu karena Lautaro mampu menunjukkan penampilan yang mengesankan sejak berseragam nerazzurri. Agen Lautaro Martinez, Alejandro Camano, mengklaim kliennya pada musim panas tahun ini telah menolak tawaran beberapa klub besar di Eropa. Namun Camano mengklaim Lautaro menolak semuanya karena hanya fokus pada Inter Milan. Dusan Vlahovic merasa terhormat bisa bermain bersama Angel Di Maria.
Dusan Vlahovic mengutarakan kebahagiaannya bermain bersama Angel Di Maria setelah berhasil membantu Juventus mengalahkan Maccabi Haifa 3-1. Sang striker berusia 22 tahun itu sebenarnya memiliki banyak kans untuk mencetak gol dalam laga itu, dengan Di Maria terus menciptakan peluang matang. Vlahovic pun menyadari bahwa dirinya sebenarnya bisa tampil lebih baik. Saya terhormat untuk bisa bermain bersamanya. Untuk melihatnya dari semua orang, untuk bisa belajar darinya, saya ingin mengambil keuntungan sebanyak mungkin bersamanya di lapangan, kata Vlahovic. Gelandang Real Madrid tersanjung disandingkan dengan Gerrard. Gelandang Real Madrid Federico Valverde memiliki awal yang fantastis musim ini dengan kontribusi 6 gol di semua kompetisi sejauh ini dan penampilannya membuatnya dibandingkan dengan legenda Liverpool Steven Gerrard. Valverde mengatakan pertandingan seperti itu adalah pendorong kepercayaan diri bagi setiap pemain. Sungguh spektakuler Anda dibandingkan dengan pemain seperti itu. Dengan bintang idola dunia itu bagus karena itu harus menjadi motivasi bagi Anda untuk dibandingkan dengan pemain seperti itu, ujar Valverde. Liverpool kecewa dengan kinerja dari Arthur Melo. Liverpool mengontrak Arthur Melo di jendela transfer musim panas dan bintang Brasil itu hanya menjadi penghangat bangku cadangan sejak pindah ke Anfield. Arthur Melo tampil selama 13 menit dalam pertandingan pembuka Liga Champions melawan Napoli dan sejak itu ia tidak bermain 1 menit pun di tim utama. Dalam pertandingan terakhir melawan Rangers, pemain Amerika Selatan itu bahkan tidak masuk skuad. Menurut sebuah laporan yang baru-baru ini, Liverpool kecewa dengan perekrutan Arthur karena mereka mengharapkan pemain yang tangguh yang bisa meningkatkan lini tengah. Pulih, Facundo Pellistri ingin lebih banyak menit bermain di Manchester United. Pada musim panas lalu, Facundo Pellistri rencananya akan dipinjamkan, namun cedera saat laga persahabatan kontra Atletico Madrid menggagalkan rencana tersebut. Setelah pulih dari cederanya, kini Facundo Pellistri ingin mendapat lebih banyak menit bermain di tengah jadwal padat Manchester United Oktober ini, sebelum dia membela timnas Uruguay di Piala Dunia. Sekarang di Manchester, kami akan menghadapi deretan laga-laga penting, jadi saya juga berharap bisa mendapat menit bertanding di klub, kata Pellistri. Beka lawan Saliba sekarang adalah Van Dijk-nya Arsenal. Striker legendaris Premier League yaitu Mikel Owen menyebut jika Arsenal telah menemukan sosok Virgil van Dijk dalam diri William Saliba. Saliba sejauh ini mampu membayar kepercayaan dari pelatih Mikel Arteta dengan tampil apik dalam mengawal lini belakang Meriam London. Saliba juga cukup produktif karena sudah mencetak 2 gol dan 1 assist dari 8 laga Premier League yang sudah dimainkannya musim ini. Di mata Owen, performa Saliba sekarang layak disejajarkan dengan Virgil van Dijk yang sejak datang memperkuat Liverpool mampu merevolusi lini belakang The Reds. Pemain Bodo Glimt jalan kaki ke Stadion Emirates usai bus tim terjebak di jalan. Bodo Glimt melawat ke markas Arsenal untuk matchday ketiga grup A Liga Eropa 2022-2023. Melalui media sosial resmi, pemain dan staf Bodo Glimt terjebak kemacetan saat menuju ke Stadion Emirates. Alhasil mereka harus menempuh sisa perjalanan dengan berjalan kaki. Beruntung jarak yang harus ditempuh tidaklah jauh, melainkan hanya 100 meter. Dalam sebuah video yang dibagikan terlihat bus tim terjebak di persimpangan. Perjalanan Bodo Glimt ke London memang tak berujung baik, pasalnya tim asal Norwegia tersebut harus menahan kekalahan yang cukup telak, yakni 3-0. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!